Sehat, Mas Bayuan. Sehat, Pak. Bapak gimana, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Capek tapi sehat. Saya capek banget. Sama, Kak. Sama, Pak. Kita juga capek. Tuh, Pak. Capek juga. Oke, kita hari ini bikin kesepakatan dulu nih. Kita kan kuliah sampai jam 1. Nah, terus kemudian kita ada materi, terus kuis itu ada 40 soal. 40 soal itu kayaknya sih kata Mas Bayuan receh-receh soalnya nih. Soalnya receh-receh tapi 40 soal. Nah, aduh putus ya. Iya, Pak. Sempat keputus tadi. Oke, Mas Wahyu, kita ngerjakan 40 soal berapa menit, Mas Wahyu? Iya, gimana, 40 Pak? menit kah? Kita ada soal 40 soal. Waktu yang dibutuhkan berapa menit? 20 menit ya. Berapa, Pak? 20 menit. Ngikut teman-teman coba, Pak. Oh, ikut teman-teman. Ini teman-teman. Teman-teman gimana nih, teman-teman? Kenapa? Pada usul 1 jam, Pak. Oh, 1 jam. Iya. 1 jam. 1 jam jadi jam 12 kita selesai, break, langsung ngerjakan ya? Iya, Pak. Oke. Enggak 45 menit, enggak? Teman-teman bilangnya pada 1 jam, Pak. Saya ngikut teman-teman aja, Pak. Oh, gitu. Oke lah. Kita langsung gaspol ya. Untuk materi keempat, PBJ secara elektronik. Udah bikin ini? Bikin mind mapping? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum beres, Pak. Ada yang sudah ya? Oke. Tapi jangan ini ya. Jangan buru cepet tapi ngopi browsing, ngopi download yang sudah ada terus ganti namanya, jangan. Nanti ketahuan. Saya belum boleh ini nih, belum boleh sharing screen. Benar, Pak. Maaf, Pak. Hostnya siapa host ya? Hostnya Mas Wahyu. Oke, makasih Mas Wahyu. Oh, iya. Oke. Ini sudah lengkap ya? 28 hadirin dan hadirat. Kurang satu, Pak. Sudah. Sama Bapak Kurang kan satu, Pak, kayaknya, Pak. Siapa? Kalau daftar hadir 2 orang. 2 orang siapa nih? Mas Bastian dan Mas Muhammad Waliuddin. Hadirkah? Hadir, Pak, Bastian. Muhammad Waliuddin hadir, Pak. Mas
Bastian, Mas Waliudin belum ngisi daftar hadir ini? Udah, Pak. Sudah ya? Udah. Ini Pak. belum ada absen 11, mungkin ada kendala jaringan, Pak. Oke. Sudah, Pak, barusan join, udah lengkap sekarang. Oke, siap. Sebentar ya. Baik, Mas-Mas dan Mbak-Mbak, di pertemuan keempat mata kuliah PBJ, kita akan bareng-bareng belajar mengenai PBJ secara elektronik, terus kemudian SDM dan kelembagaan, kemudian pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Kalau tujuan umum, tujuan khusus silahkan baca sendiri. Nah, saya mungkin akan sedikit memberikan penekanan di beberapa bagian ini. Kalau tidak salah, slide kita itu ada 45 halaman. 45 atau 46 halaman. Pertama, PBJ secara elektronik. Penyelenggaraan PBJ dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas SPSE dan sistem pendukung. Nah, apa yang disebut dengan SPSE, apa yang disebut sistem pendukung, nanti akan kita sama-sama lihat. Terus kemudian PBJ secara elektronik memanfaatkan e-marketplace, meliputi katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia. Konon kabarnya, kata beberapa teman, terkait e-marketplace ini, katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia itu beberapa kali keluar di mata ujian sertifikasi. E-marketplace yang ada yang dilakukan LKPP, yang dikembangkan oleh LKPP itu apa saja? Ini adalah katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia. Ini sebenarnya respon ya dari kondisi kekinian yang sama-sama kita tahu, sama-sama kita lihat dan kita rasakan terkait perkembangan ya di luar sana, pembelian transaksi sudah secara online, ini juga berusaha diadop pada saat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, terus kemudian ini gambaran
besarnya, konsep PBJ secara elektronik, penyelenggara LPSE itu adalah KL, terus kemudian Pemda, penyelenggara e-marketplace itu LKPP, UKPBJ, dan pelaku usaha. Nah, nanti akan sama-sama kita lihat seperti apa atau bagaimana masing-masing penyelenggara ini menyelenggarakan e-marketplace. Terus kemudian user dari SPSE ini ada PA, KPA, PPK, terus kemudian pelaku pengadaan yang lain yang seperti kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada agen pengadaan, ada Pokja, ada pejabat pengadaan, terus kemudian penyelenggara swakelola. Ini untuk tim persiapan dan tim pengawasan. Terus kemudian di dalam SPS ini ada rencana umum ya terkait perencanaan pengadaan, terus kemudian ada pemilihan, ada proses tendering, seleksi, purchasing, terus ada pelaksanaan kontrak. Di dalam SPSC sendiri itu ada sikap, kemarin sikap apa? Masih ada yang ingat sikap itu apa? Sistem informasi kelengkapan penyedia. Kelengkapan? Penyedia. Kelengkapan apa kelengkapan? Kinerja. Ya, kinerja. Jadi di sikap itu ada database penyedia, terus kemudian ada juga rapot ya, rapot dari penyedia. Nah, rapot itu yang nyusun siapa rapotnya? Rapot yang nyusun siapa? Rapot penyedia di pertemuan kemarin. Rapot yang bikin siapa? LKPP bukan, Pak? Bukan. Yang menilai penyedia, Kenapa? PA, Pak, pengguna anggaran bukan? Pengguna anggaran. Ada lagi? Ada lagi yang ingat? PP. Jangan-jangan ini masuk ke soal ujian nanti ya? Atau kita lewati dulu? Kayaknya soal kuis ada termasuk ini. Terus kemudian di SPSC juga ada terkait katalog elektronik. Nanti akan kita juga sama-sama lihat katalog elektronik seperti apa. Terus kemudian untuk sistem pendukung SPSC itu sendiri ada INAPROK, MONEH, pengelolaan SDM, advokasi penyelesaian masalah, pengelolaan sumber daya pembelajaran. Nanti diharapkan itu sudah melalui sistem ya, sistem yang baik, sistem yang menggunakan IT, tidak manual lagi untuk mendukung pelaksanaan SPSE. Nah, pengadaan secara elektronik ya memanfaatkan marketplace ini dari KL Pemda. Ini yang pertama menyampaikan rencana kebutuhan apa saja yang dibutuhkan. Terus kemudian pasar yang coba ditarik secara online itu terdiri atas katalog elektronik, terus kemudian toko daring, terus bagaimana cara pemilihan penyedia. Nah, penyedia ya kalau berkaitan dengan katalog elektronik nanti juga ada prosesnya akan juga dijelaskan. Kalau katalog elektronik dimulai dari kebutuhan Pemda, kebutuhan Kementerian Negara dan lembaga, butuhnya apa, terus kemudian penyedia memasukkan barang-barang yang memang dibutuhkan oleh Kementerian Negara dan lembaga. Kementerian Negara dan lembaga misalnya butuh PC, maka penyedia akan masuk mengikuti proses pemilihan agar bisa memasukkan produk PC-nya di dalam katalog. Ini kalau katalog elektronik dimulai dari ya
kebutuhan kementerian negara dan lembaga. Nah, kalau toko daring ya sama seperti toko daring yang sama-sama kita kenal. Mau KL butuh tidak butuh, KL menyampaikan kebutuhannya atau tidak, penyedia akan memasukkan barangnya apa, harganya berapa, speknya seperti apa, ya itu masuk ke toko daring. Nah, terus kemudian berikutnya dalam pasar ini yang berusaha dibangun dan dikembangkan oleh LKPP itu terkait bagaimana proses pemilihan penyedianya. KL membutuhkan, ya, terus kemudian penyedia menawarkan. Nah, untuk pemilihan penyedia yang memasukkan barang dan jasa sesuai kebutuhan, ya, sesuai yang diumumkan oleh KL ataupun Pemda, itu menggunakan mekanisme pemilihan, sistem pemilihan yang disediakan oleh e-marketplace, ya, yang dikembangkan oleh LKPP. Nah, selanjutnya pengertian SPSE ini aplikasi PBB secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan pada KL Pemda di seluruh Indonesia. Aplikasi yang dikembangkan, jadi untuk KL dan Pemda itu memanfaatkan gunakan, tetapi nanti di peraturan lain itu akan disebutkan KL Pemda, ya KL maupun Pemda, LPSE-nya akan mengembangkan ya aplikasi-aplikasi standar yang sudah ada ya, sesuai kebutuhan masing-masing, tetapi LKPP akan memberikan panduan pedoman, terus kemudian semacam bimbingan, monitoring dan evaluasi terkait dasar-dasar ataupun standar dari layanan ataupun sistem yang dikembangkan oleh masing-masing kementerian negara dan lembaga. Nah, ruang lingkup dari SPSE sendiri, ya, idealnya nantinya diharapkan itu digunakan untuk perencanaan pengadaan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama menyimak perencanaan, ada identifikasi kebutuhan, ada penetapan barang dan jasa, ada penetapan cara, ada jadwal, dan ada penganggaran. Terus kemudian persiapan pengadaan, ada pemilihan penyedia, persiapan pengadaan apa saja harus dipersiapkan, itu juga dilakukan melalui SPSE nantinya idenya. Terus kemudian pemilihan penyedia, kemudian pelaksanaan kontraknya seperti apa, terus kemudian pada saat PPK ya, PPK melakukan pengelolaan kontrak ya, pengelolaan kontrak semacam apa namanya pengawasan kontrak itu juga melalui sistem yang ada. Terus kemudian serah terima pekerjaan, terus kemudian pengelola penyedia termasuk tadi sudah saya sampaikan penyedia itu data. Halo? Putus ya? Iya, Pak. Iya Pak, Iya, Pak. putus Pak. Tadi kedengaran nggak? Kedengeran, Pak? Kedengeran tuh, Pak. Sebentar, saya ganti jaringan dulu ya. Halo, halo. Masuk, Pak. Di layar kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak.
Di SPSE ya, di SPSE nantinya tercantum perencanaan pengadaan, terus kemudian sampai dengan katalog elektronik. Nah, terus selanjutnya sebenarnya cita-cita luhur dan mulia ya, sistem pengadaan secara elektronik itu sebenarnya diharapkan ke depan itu terintegrasi dengan sistem yang sekarang dipakai ya. Jadi misalnya di perencanaan itu kita mengenal ada Krishna ya. Krishna itu sistem yang dikembangkan Bappenas, kepanjangannya saya lupa. Saya browsing dulu ya, lupa saya kepanjangannya Krishna itu untuk aplikasi perencanaan. Nah, terus kemudian pada saat perencanaan itu pada saat penganggaran itu juga ada, kalau kemarin ada 1 DJA ya, 1 DJA, 1 penganggaran itu digunakan untuk penganggaran seluruh kementerian negara dan lembaga. Nah, hasil dari proses perencanaan ya, proses penganggaran yang ada itu sebenarnya diharapkan bisa masuk ke dalam SIRUP ya. Sistem informasi apa RUP-nya? RUP-nya? Rencana umum pengadaan. Oh ya, rencana umum pengadaan. Di situ barang-barang apa saja yang akan, barang dan jasa apa saja yang ke depan diharapkan direncanakan untuk dilaksanakan. Nah, tetapi sebagai informasi ya, mungkin Mas-mas dan Mbak-mbak nanti pada saat belajar tentang RKKL ya, RKKL Renja, dokumen RKKL, dokumen Renja itu baru sebagian yang memang link. Jadi ada beberapa bagian atau informasi dalam Renja yang harus diambil secara manual ya, bukan manual sih, artinya harus diambil tidak secara sistem terintegrasi dengan aplikasi penganggaran ya, aplikasi penganggaran. Demikian juga data-data dari aplikasi penganggaran itu tidak secara otomatis ya, tidak sehingga kadangkala ya kesannya pada setiap awal tahun anggaran itu kita mengulang-ulang hal yang sama yang harusnya sudah tidak kita kerjakan kembali. Nah, itu sebagai gambaran bahwa di perencanaan penganggaran pun ada beberapa yang belum terintegrasi. Nah, sehingga pada PP 17 kemarin itu ada peraturan pemerintah yang mengatur bahwa ada sinkronisasi penganggaran ya, sinkronisasi dan kolaborasi perencanaan dan penganggaran ya. Ini untuk menjembatani apa-apa yang sudah direncanakan dengan apa-apa yang sudah dianggarkan. Nah, setelah itu masuk ke SIRUP sehingga proses kemudian ada di tahapan implementasi, diharapkan proses tender, proses pemilihan penyedia, proses pembelian ya, pembelanjaan itu bisa dilakukan secara elektronik. Nah, ada juga ya proses-proses yang tidak dilakukan dengan tender atau tidak dilakukan dengan proses yang masih dilakukan secara manual, tidak dilakukan secara sistem. Nah, berikutnya sistem ini diharapkan juga menyediakan fasilitas untuk melakukan kontrak perikatan, tidak lagi manual seperti zaman-zaman sebelumnya. Jadi kontraknya tebel. Kalau dulu mungkin mas-mas dan mbak-mbak cerita yang punya bapak, om, mbah ya, jadi pegawai di kantor pelayanan dan perbendaharaan kas negara, mungkin pernah diceritakan ya, kalau di akhir tahun itu namanya buku kontrak itu tebal-tebal sekali, datang ke KPPN sebagai lampiran untuk pengajuan tagihan.
udah tagihannya banyak, artinya jumlah SPM-nya, jumlah surat perintah membayarnya banyak, lampirannya juga banyak, sehingga di meja-meja pegawai-pegawai KPPN itu dulu samping kanan kirinya itu udah tertutup dengan buku-buku kontrak. Nah, nanti diharapkan ke depannya itu tidak ada lagi kontrak-kontrak yang secara secara hard copy seperti itu, tetapi sudah difasilitasi dengan sistem. Nah, itu dilakukan ya, pokoknya sistem ini terintegrasi sampai dengan proses pembayaran, ya proses pelaporan juga terkait pelaksanaan audit, pelaksanaan penyusunan kebijakan ya terkait semua keseluruhan proses itu diharapkan bisa difasilitasi dengan sistem yang sudah terintegrasi. Nah, ini semua masih dalam proses pengembangan, nggak tahu kapan terwujud ya. Ini semuanya masih dalam proses itu. Nah, terus kemudian di samping sistem pengadaan secara elektronik ini, ada sistem-sistem pendukung yang memang berusaha dikembangkan saat ini dikembangkan untuk mendukung kelancaran proses pengadaan secara elektronik. Ada INAPROK, yaitu keseluruhan data mengenai pengadaan secara nasional itu berusaha dikembangkan ada dalam satu portal tersendiri. Terus kemudian pengelolaan peran serta masyarakat, misalnya terkait apa yang nanti kita pelajari, pengaduan masyarakat, pengawasan masyarakat, itu juga akan difasilitasi dengan sistem pendukung untuk mendukung SPSE. Terus kemudian pengelola sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, ya terkait database pelaku-pelaku pengadaan, ya terkait database pegawai-pegawai pejabat UPKPBJ, terus jabatan fungsional, ya, terus pengembangan jabatan fungsional ini dikembangkan sebagai bagian dari sistem pendukung untuk SPSE. Terus kemudian berikutnya masih berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia juga adalah pengelolaan sumber daya pembelajaran. Bagaimana simulasi pengadaan misalnya untuk proses pembelajaran, terus kemudian sosialisasi diseminasi tidak lagi secara tatap muka, mungkin ini didukung dengan sistem pengelolaan sumber daya pembelajaran. Terus kemudian pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum ya yang dialami oleh para pelaku pengadaan ini juga berusaha dikembangkan ya sebagai bagian sistem untuk mendukung SPSE. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga terkait monitoring dan evaluasi. Namun sebagai catatan, monitoring dan evaluasi ini hampir seluruh KL, hampir seluruh sektor ini mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi. Nah, pada tahun-tahun kemarin itu berusaha dikembangkan sebuah sistem monitoring dan evaluasi terpadu yang bisa digunakan untuk banyak kebutuhan ya. Nah, karena jangan sampai Mas dan Mbak terkait pengadaan barang dan jasa ada sistem monitoring dan evaluasi. Terkait penganggaran ada monitoring dan evaluasi. Terkait pendidikan ada monitoring dan evaluasi. Terkait bansos ada sistem monitoring dan evaluasi dan seterusnya banyak sekali. Bappenas bikin, Kemenkeu bikin, Kemendikbud bikin, LKPP bikin, padahal bisa jadi datanya itu satu data itu, ya. Satu data terkait perencanaan penganggaran, pelaksanaan penganggaran, ya. Terus kemudian hasil output dari proses pelaksanaan penganggaran seperti apa. Nah, ini diharapkan sebenarnya juga terintegrasi terkait monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari pendukung SPSE. Nah, berikutnya katalog elektronik ya. Katalog elektronik. Nah, katalog elektronik ini untuk barang pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang secara nasional. Nah, ini disusun dan dikelola
oleh LKPP. Nah, informasi-informasi apa saja yang ada di dalam katalog elektronik ini nanti akan dibahas di beberapa slide berikutnya. Slide berikutnya atau slide pertemuan minggu depan, saya lupakan. Nah, terus kemudian ada katalog elektronik sektoral. Ini ada barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya, masing-masing kementerian, negara, dan lembaga. Di pertemuan sebelumnya, seingat saya sudah pernah cerita, yang kalau katalog elektronik sektoral, ya mungkin berkaitan dengan bidang-bidang tertentu. Misalnya, ya, terkait sektor atau terkait bidang kesehatan, alat-alat kesehatan, obat, maka ini disusun ya dan dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Terkait pertanian misalnya, maka yang nyusun adalah Kementerian Pertanian. Barang dan jasa yang dibutuhkan berkaitan dengan pertanian. Karena mereka-merekalah yang paling tahu ya kebutuhan-kebutuhan terkait barang dan jasa yang memang dibutuhkan. Nah, terus kemudian ya kalau di masing-masing daerah ini disusun katalog elektronik lokal. Nah, untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Ini ada umum, ada Komcat. Ya, Komcat itu apa, saya lupa ya. Komcat. Ada yang ingat Komcat? Ada yang pernah tahu? Komcat itu kepanjangannya kompetitif katalog. Oh, kompetitif katalog ya. Kompetitif katalog. Kompetitif katalog itu kurang lebih seperti ini untuk pekerjaan konstruksi. Jadi masing-masing penyedia untuk pekerjaan konstruksi itu menyampaikan daftar harga untuk misalnya upah ya, misalnya upah mandor, upah pekerja, terus kemudian harga semen ya, harga pasir berapa rit, harga berangkal. Batu-batu cacah itu apa namanya kalau di tempat Mas dan Mbak? Batu-batu yang kecil yang pecah-pecahan itu? Kerikil, Pak. Batu kerikil ya. Kalau di pembangunan itu namanya apa? Batu kerikil gitu. Kalau pada saat kita ngecor itu kan ada semen, ada pasir, ada batu-batu itu. Batu kerikil ya? Batu kerikil buat bangun. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi penyedia memasukkan harga barang dan jasa, harga barang dan jasa untuk penyusunan ya, untuk pekerjaan konstruksi ya, komponen pekerjaan konstruksi. Seperti tadi pasir, semen, ya, upah pekerja dan seterusnya. Masing-masing boleh bervariasi, terserah, silahkan ya, silahkan. Tapi tentu saja tetap ada batasan-batasan, misalnya terkait pekerja honorarium, honor atau gaji atau upah ya, upah dari mandor, upah dari pekerja, tetap aja harus memperhatikan apa namanya, misalnya upah regional ya, upah regional. Kalau di Kabupaten A upah untuk mandor minimal misalnya per bulannya berapa ya? 5 juta maaf misalnya. 5 juta satu tahunnya, 5 juta kali 12 apa? 60 juta misalnya. Nah, seperti itu. Itu kalau tahun, tapi yang dipakai adalah seingat saya harian atau bulanan, saya lupa. Terus upah harian pekerja berapa? Nah, pada saat pemerintah daerah ya, dinas A misalnya akan membangun rumah, ya, membangun bangunan gedung, ya, membangun bangunan gedung, misalnya gedung dengan luas 50 meter persegi, ya, 50 meter persegi. Nah, itu untuk 50 meter persegi itu secara teknis sudah bisa dihitung, ya, akan membutuhkan mandor berapa, akan membutuhkan pekerja berapa, akan membutuhkan semen berapa. Nah, secara sistem dengan adanya penyedia menyampaikan daftar-daftar harga tersebut,
akan bisa langsung dihitung ya harga per meter persegi pembangunan gedung ya itu harganya berapa kalau dikerjakan oleh penyedia A misalnya. Penyediaan A yang sudah misalnya ada taruhlah 3 penyedia ya 3 penyedia itu sudah menyampaikan daftar harganya, list harganya. List harganya sudah diberikan ya. Terus kemudian pada saat dinas-dinas tertentu itu mau mengadakan pembangunan gedung, maka secara sistem luas gedung yang ingin dibangun ya ini akan dihitung dari komponen-komponen biaya-biaya yang sudah tadinya sudah dimasukkan dalam katalog elektronik lokal ya, oleh penyedia. Nah, dengan perhitungan secara sistem nanti akan ketahuan ya penyedia mana yang harga penawarannya paling rendah. Nah, itu akan langsung bisa terlihat pemenangnya ya, penyedia yang akan dipilih karena harganya paling murah. Ini yang disebut kompetitif katalog COMCAT. Nah, terus kemudian kriteria barang jasa katalog elektronik adalah barang jasa yang dibutuhkan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Tadi di awal saya sudah cerita bahwa katalog elektronik ini muncul ya diisi berdasarkan list kebutuhan ya atau apa-apa yang dibutuhkan oleh kementerian negara, lembaga ataupun pemerintah daerah. Misalnya sebagai contoh, kementerian negara dan lembaga setiap tahun ya membutuhkan isi, membutuhkan ATK, kertas, ballpoint dan seterusnya. Termasuk ini berkaitan dengan yang nomor 3 ini. Bentar ya. Terus kemudian yang kedua, barang jasa standar atau dapat distandarkan. Jadi tidak berupa prototipe, jadi barang-barang yang masih pengembangan itu tidak mungkin dimasukkan dalam katalog elektronik, jadi belum bisa distandarkan. Terus kemudian barang dan jasa itu sifatnya berulang. Tadi seperti misalnya ATK ya, ATK, terus kemudian PC itu juga barang dan jasa yang sifatnya berulang. Kalau cuma sekali ngapain dimasukin dalam katalog elektronik. Terus kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik diatur dengan peraturan LKPP. Jadi sekali lagi katalog elektronik ya itu bermula dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh KL, pemerintah daerah, perangkat daerah. Nah, baru kemudian penyedia ya, calon penyedia, pelaku usaha akan mendaftar untuk mengikuti kompetisi pemilihan barang dan jasa yang dibutuhkan. Terus kemudian ya katalog elektronik ini informasi yang ada di dalamnya adalah daftar barang dan jasa, terus kemudian jenisnya apa, spesifikasi teknisnya apa, terus kemudian tingkat komponen dalam negerinya apa, terus kemudian informasi mengenai ini produksi dalam negeri atau bukan, terus kemudian SNI atau bukan atau belum misalnya, terus kemudian produk industri hijau ya ini berkaitan dengan kemarin pada saat kita cerita tentang kebijakan maupun tujuan BPJ ada yang apa yang kita sebut dengan pengadaan berkelanjutan. Terus kemudian negara asal ya ini juga termasuk bagian dari pada saat kita bicara tentang
perlindungan produk dalam negeri yang berusaha untuk memajukan produk dalam negeri dengan membatasi impor. Terus kemudian harganya berapa, penyediaannya apa, dan informasi lain yang terkait barang dan jasa tersebut. Terus kemudian LKPP dan KL Pemda memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang jasa produksi usaha kecil dan memperbanyak pencantuman produksi dalam negeri ya dalam dalam katalog elektronik yang ada. Ini didorong agar LKPP dan KL Pemda memperluas peran serta usaha kecil. Barang-barang produksi dari usaha kecil dan menengah ya, itu semakin banyak dicantumkan. Terus kemudian juga mencantumkan banyak produk dalam negeri. Dalam proses pemilihan untuk mengisi katalognya, ini nanti akan dapat diatur bahwa misalnya keharusan barang dan jasa yang masuk misalnya adalah produksi dalam negeri, produksi kecil dan menengah dan seterusnya. Nah, terus kemudian ya pemilihan katalog elektronik, pemilihan produk katalog elektronik ini dilaksanakan oleh KL atau Pemda dengan metode tender ya dari beberapa calon penyedia ya, dari pelaku usaha yang memasukkan ya barang-barang yang akan masukkan barang-barang tersebut, itu akan dilakukan proses pemilihan, proses tender mana saja yang bisa masuk ya. Nah, terus kemudian ada juga untuk barang-barang tertentu, ya barang-barang khusus tertentu yang mungkin terbatas penyediaannya. Ini untuk masuk dilakukan dengan metode negosiasi, ya. Metode negosiasi, misalnya terkait kalau misalnya yang akan dibeli misalnya 10, apakah harganya tetap 10 atau bisa lebih kecil dibandingkan kalau beli 1. Nah, itu misalnya terkait mekanisme untuk proses negosiasi. Nah, pada saat memasukkan barang dan jasa yang sifatnya khusus ini juga akan dilakukan proses kualifikasi juga sama dengan yang lain. Apakah penyedia yang bersangkutan itu memang memenuhi kualifikasi untuk memasukkan barang-barang tersebut. Selain nanti di bagian akhir ada proses negosiasi terkait harga. Ini diatur di pasal 72 Perpres 18. Nah, yang berikutnya e-purchasing adalah tata cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektronik. Nah, intinya tadi sudah saya sampaikan bahwa KL membutuhkan barang dan jasa, terus kemudian penyedia memasukkan list, memasukkan daftar barang dan jasa yang ditawarkan, harganya berapa, speknya berapa, terus kemudian dukungan biaya-biaya yang dibutuhkan, misalnya terkait ongkos kirim, terus kemudian biaya pemasangan, biaya pelatihan misalnya di dalam situ dimasukkan. Nah, begitu sudah ada di dalam katalog elektronik, maka Kementerian Negara dan Lembaga itu wajib melakukan pembelian barang dan jasa melalui katalog yang ada, dengan sistem dengan cara e-purchasing. Nah, ini wajib dilakukan untuk barang dan jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Jadi wajib untuk yang sudah ditetapkan sebagai barang dan jasa strategis. Ya. Kalau memang tidak ada ketentuan surat penetapan barang dan jasa strategis, maka ini tidak wajib dilakukan melalui e-purchasing ke katalog elektronik. Sebagai contoh misalnya, di dalam katalog elektronik ada mobil, ya, mobil apa sih? Merek mobil apa saja? Atau PC lah, ya.
ya Innova. Ada mobil merek Innova, merek Innova atau Avanza di situ. Nah, terus kemudian ya di situ tercantum harganya Innova misalnya 250 ya. Saya belum pernah beli Innova. 400, Pak. Oh, 400 ya, 400. Sama temen 250 boleh nggak? 400 lah, misalnya 400 di katalog elektronik. Nah, terus kemudian kalau mas-mas dan mbak-mbak, saya beli dealer dari mas-mas dan mbak-mbak. Mas dan mbak-mbak selaku pelaku pengadaan di masing-masing kementerian negara dan lembaga, ternyata bisa lihat, oh saya kalau beli langsung di dealer di sini, itu harganya bukan 400, tapi 370 misalnya. Apakah saya harus beli di e-katalog ya, dan dengan melalui mekanisme e-purchasing? Nah, tentu kita terus tetap kembali ke prinsip apa yang tepat ya, tujuan pengadaan itu yang tepat, 6 tepat itu ya, termasuk salah satunya tepat harga. Nah, dan kebetulan di sini juga tidak dicantumkan sebagai barang dan jasa yang wajib dibeli melalui katalog elektronik ya. Tentu kita bisa melakukan, saya lebih memilih menggunakan pembelian secara biasa, mekanisme biasa untuk pengadaan barang dan jasa, tidak melalui e-purchasing dengan sistem katalog elektronik ya, karena memang tidak wajib dan pertimbangannya lebih menguntungkan, lebih murah ya, lebih murah menggunakan sistem yang lain. Nah, terus kemudian tidak diperlukan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan, karena kalau memang di e-katalog sendiri itu kan tidak ada penawaran ya. Penyedia tidak menyampaikan penawaran itu tidak, karena dia sudah memajang barangnya ya, speknya seperti apa di dalam katalog. Jadi memang tidak diperlukan jaminan penawaran maupun jaminan pelaksanaan. Nanti terkait jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Tapi poin kita pada saat e-purchasing bahwa tidak diperlukan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan. Nah, terus kemudian bentuk kontraknya itu berupa surat pesanan ya. Bentuk kontrak berupa surat pesanan. Jadi tidak perlu menandatangani dua pihak ya, yang bertanda tangan bahwa ini saya ya, Mas Wahyu misalnya atas nama Menteri Perindustrian, yang selanjutnya disebut pihak satu dan kemudian CV angin ribut sebagai pihak kedua terus bikin tanda tangan. Itu tidak perlu seperti itu. Bentuk perikatannya adalah berupa surat pesanan ya, untuk pembelian melalui katalog elektronik. Nah, terus kemudian berapa batasan e-purchasing ya? E-purchasing itu tidak ada batasan ya, tidak ada batasan nilainya, tetapi ya yang melakukan pemesanan itu diatur batasannya. Di pasal 10, 11, dan 12 Perpres diatur untuk pejabat pengadaan itu sampai dengan 200 juta. Ya. Sampai dengan 200 juta itu yang melakukan pesanan, ya, pembelian barang-barang yang sudah tercantum dalam e-katalog atau kita sebut sebagai e-purchasing, itu dilakukan oleh pejabat pengadaan. Terus kemudian lebih dari 200 juta itu oleh PPK. Nah, khusus untuk yang lebih dari 100 miliar itu dilakukan oleh PPK, tetapi ada penetapan penyedia oleh PA. Biasanya takut juga PPK-nya. Gede banget 100 miliar. Tetapi secara payung memang sudah dipayungi seperti ini. Untuk yang nilai lebih dari 100 miliar itu harus ada atau dilampiri persyaratan ada penetapan penyedia oleh pengguna anggaran. Nah, ini contohnya, contoh produk katalog elektronik, ada komoditas, jenisnya merek apa, nomor produk apa, nama produk, unit pengukuran, unit penyedianya siapa, nomor produk, dan seterusnya.
Nah, bagian kedua ya dari marketplace yang berusaha dikembangkan oleh LKPP adalah toko daring. Ya, toko daring kita mungkin sudah sangat familiar dengan toko daring, tetapi tidak seluruh toko daring yang ada di masyarakat itu, ya, yang sekarang sama-sama kita tahu, itu bisa digunakan. Nah, yang bisa digunakan nantinya adalah yang sedang dikembangkan atau diatur nantinya oleh LKPP. Nah, toko daring ini adalah tempat terjadinya perdagangan barang dan jasa melalui sebuah sistem yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara online. Nah, yang namanya toko daring ya berbeda dengan yang katalog elektronik ini bermula dari kebutuhan Kementerian Negara dan lembaga, terus kemudian penyedia memasukkan barang dan jasa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Negara dan lembaga. Nah, kalau toko daring ini berangkatnya bukan dari kebutuhan, tetapi penyedia punya barang apa saja dipajang di situ, ya, dipajang di dalam toko daring ini. Ya. Nah, terus kemudian ya, pelaksanaan pembelian melalui toko daring sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan dengan metode e-purchasing. Ya, kurang lebih nanti dikembangkannya sama dengan yang dilakukan melalui e-purchasing atau pembelian melalui katalog itu, ya, katalog elektronik. Nah, ini dan e-commerce di dunia, ya. Kalau di Indonesia ini kurang lebih pengaturan yang ada di sini mau menyampaikan bahwa ada beberapa classified media yang tidak masuk dalam toko daring. Jadi semacam kalau dulu mas-mas dan mbak-mbak yang tinggal di hampir semua tempat ya ada ya. Ada misalnya kayak koran-koran kalau di Jawa Tengah ada korannya Jawa Tengah itu apa dulu? Suara Merdeka ya. Suara Merdeka, kalau di Jakarta ada Pos Kota, kalau di lampu hijau, Pak. Lampu hijau ya. Oh ya, pelanggan lampu hijau. Ya, nah, di Pos Kota, lampu hijau dan seterusnya itu ada daftar-daftar orang ini menawarkan barang dan jasanya ya, barang dan jasa. Misalnya jual mobil, ex wanita, jarang dipakai, dan seterusnya. Jadi semacam ruang mengiklankan saja, ya, ruang semacam mengiklankan, memfasilitasi orang mengiklankan. Nah, ini berbeda dengan apa namanya yang satunya kayak semacam Tokopedia. Nah, dia bukan hanya semata-mata media untuk mengiklankan, tetapi dia memfasilitasi untuk berjual beli di situ. Bahkan ada untuk sama-sama amannya ini tidak akan dibayarkan ke pihak penyedia sebelum barang tersebut diterima oleh pembeli dalam keadaan baik dan sesuai pesanan. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, untuk yang media-media iklan ini tidak masuk dalam toko daring yang diatur dalam Perpres pengadaan barang dan jasa ini. Dalam bagian sebagai e-marketplace ini. Nah, terus kemudian ya dalam e-marketplace yang dikembangkan oleh LKPP juga ini diupayakan, dikembangkan bagaimana caranya proses pemilihan penyedia ini dilakukan juga melalui sistem yang dibangun oleh LKPP sebagai bagian dari e-marketplace itu. Jadi KL Pemda ya itu menyampaikan ya kebutuhannya apa ya, terus kemudian dari pihak penyedia menyampaikan juga penawaran. Nah, dalam rangka mendapatkan barang dan jasa yang disediakan oleh penyedia ada proses pemilihan ya. Nah, ini bisa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender. Terus kemudian untuk jasa konsultansi ada seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Nah, ini diwadahi di dalam pasar yang berusaha kembangkan, diadopsi secara elektronik ini.
Jadi mempertemukan antara penjual dan pembeli ya. Terus kemudian dikembangkan mekanismenya seperti apa agar penjual ya memilih penjual yang menyediakan barang dan jasanya untuk bisa menjual ke Kementerian Negara dan lembaga Pemda. Nah, terus kemudian ya berikutnya berkaitan dengan pengadaan secara elektronik ini itu ada pengaturan ya dalam Perpres ini bagaimana caranya ya bagaimana agar pengadaan secara elektronik ini bisa berjalan baik ya bisa berjalan baik. Nah, diatur di sini diatur bahwa ada layanan pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara dan lembaga. Nah, ini adalah layanan-layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan PBJ secara elektronik. Kalau tadi ada marketplace, nah itu juga salah satu bagian yang harus dikelola ya. Servernya seperti apa, terus benefits-nya seperti apa, terus kemudian kalau ada kendala seperti apa, pengamanannya seperti apa, itu dilaksanakan oleh LPSE. Jadi layanan pengadaan secara elektronik. Nah, ini diselenggarakan oleh Pemda, ya. Layanan ini diselenggarakan oleh Pemda dan dilaksanakan oleh UKPBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Nah, layanan-layanan yang disediakan ya oleh LPSE ini terkait pengelolaan sistem informasi PBJ dan infrastrukturnya. Tadi saya sampaikan servernya seperti apa, terus kemudian sistem informasi yang akan ditayangkan seperti apa. Terus berikutnya adalah pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi PBJ, baik dari internal ya pemerintah maupun dari penyedia atau calon penyedia ataupun pelaku usaha. Dari internal pemerintah misalnya ada orang mau mengakses ya, dari orang mau mengakses, saya menyatakan diri saya mau akses LPSE karena saya PPK ya, untuk mendapatkan paspor, untuk mendapatkan username bahwa dia memang PPK yang berhak mengakses, maka ada tahapan pendaftaran, nanti diberikan paspor, diberikan username dan seterusnya. Demikian juga untuk dari pengadaan barang dan jasa, pelaku pengadaan barang dan jasa dari sektor penyedia. Penyedia, saya mengaku diri saya penyedia CVA, apakah saya bisa masuk? Tentu ada persyaratan-persyaratan tertentu bahwa dia penyedia, pelaku saya memang memenuhi syarat untuk menjadi penyedia barang dan jasa. Ada SIUP, ada kualifikasi seperti apa untuk bisa mengakses itu. Nah, terus kemudian ya, layanan yang diberikan LPSE itu termasuk juga pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Misalnya sebagai contoh, kalau sekarang pada saat pemerintah mengucurkan dana untuk PEN ya, pemulihan ekonomi nasional ya, pemulihan ekonomi nasional ataupun penanganan COVID misalnya. Nah, ternyata para pemangku kepentingan, DPR, para menteri itu membutuhkan informasi sejauh mana sih kegiatan-kegiatan, proyek-proyek berkaitan dengan PEN, dengan penanganan COVID ya. Itu sudah dilaksanakan proses pemilihan pengadaannya misalnya. Nah, itu oleh LPS itu memang berusaha dikembangkan agar informasi-informasi kepada pelaku kepentingan itu bisa disediakan ya, bisa disediakan. Terkait COVID, sudah ada kontrak misalnya senilai berapa triliun ya. Sudah ada yang serah terima pekerjaan senilai berapa triliun. Ada yang sedang proses pemilihan penyedia sekitar berapa triliun dan seterusnya. Nah, ini berusaha dikembangkan juga oleh masing-masing LPSE ya, sebagai bagian dari layanan. Atau atasan langsungnya
saya pengen dari alokasi dana yang saya punyai sekarang, ya, yang pengadaan barang dan jasa yang saya punyai, sampai triwulan 3 sekarang, itu sudah berapa realisasinya, ya, realisasi kontrak, ya, maupun realisasi fisik. Atau kemudian dari proses pengadaan yang ada sisa kontrak berapa, ada sisa alokasi berapa. Misalnya ada alokasi 10 miliar. Nah, ternyata dari proses tender, ya, dari proses pemilihan penyedia menghasilkan penyedia yang bisa melaksanakan kontrak dengan nilai 9 miliar, sehingga ada selisih 1 miliar misalnya. Nah, ini juga ada informasi seperti itu. Nah, kira-kira ada berapa alokasi sisa, ya, yang didapatkan dari proses pelaksanaan pemilihan penyedia. Nah, ini juga bagian dari fungsi layanan yang disediakan oleh LPSE. Nah, karena LPSE ini punya fungsi yang seperti ini, ada pengelolaan sistem, ada pelaksanaan registrasi verifikasi, bisa jadi karena kreativitas dari masing-masing pengelola LPSE di masing-masing kementerian negara dan lembaga, mungkin bisa jadi akan berbeda-beda layanannya, ya, akan bervariasi, ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, di pengaturan pasal 73 ayat 3 disampaikan LKPP, ya, LKPP itu berkaitan dengan layanan pengadaan secara elektronik, menetapkan standar layanan, kapasitas dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukungnya. Ya. Jadi LKPP menetapkan standarnya. Kalian boleh macam-macam, layanannya boleh macam-macam, keluaran dari sistem boleh macam-macam, tetapi minimal, ya, standar layanannya seperti apa. Misalnya item-item yang minimal harus disediakan pada saat pelaporan itu apa saja. Terus kemudian misalnya mengenai waktu, kalau ada yang membutuhkan maka respon sistem, ya, terhadap kebutuhan itu misalnya berapa hari berapa menit, ya. Terus kemudian kapasitas server yang disiapkan itu berapa. Terus kemudian keamanan informasi SPSE, sekalipun pengadaan kita salah satu prinsipnya adalah terbuka, ya, terbuka, terus kemudian ada lagi transparan, itu tidak seluruhnya harus dibuka, ya. Kan beda transparan dengan telanjang, ya, beda kan? Nah, tidak, atau sama, tidak seluruhnya harus dibuka ke masyarakat. Ada bagian-bagian tertentu yang memang secara sistem, ya, secara ketentuan ini memang patut dan layak dirahasiakan. Nah, ini memang tidak harus, ya, tidak harus dipublish, tidak harus diperlihatkan pada semua. Nah, bagian dari LKPP, ya, bagian dari tugas LKPP adalah menetapkan layanan agar misalnya sistem pengadaan secara elektronik ini informasinya aman dari mereka-mereka yang memang tidak berhak mendapatkan informasi. Nah, termasuk sistem pendukung yang tadi disampaikan di slide sebelumnya. Nah, karena LKPP itu menetapkan standar layanan dan kapasitas dan seterusnya, dalam pelaksanaannya LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan elektronik. Nah, LKPP juga melakukan pembinaan LPSE Kementerian Perindustrian. Oh, ini harusnya untuk mencapai standar layanan yang telah ditetapkan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Selain pembinaan, tentu saja pengawasan. Oh, ini ada layanan pengadaan secara elektronik yang layanannya bagus, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang ternyata, ya, menurut LKPP ini rawan dan nggak boleh seterbuka ini karena beberapa informasi yang memang secara ketentuan tidak boleh disampaikan ke yang berhak. Nah, misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian ini contoh tampilan website LPSE, ini contohnya LPSE LKPP. Nanti kalau perindustrian, ya, LKPP misalnya perindustrian.go.id,
terus LPSE Keuangan, misalnya LPSE kemenkeu.go.id dan seterusnya. Ini contoh tayangannya. Nah, terus kemudian yang berikutnya terkait SDM PBJ. SDM PBJ ini berkaitan dengan sumber daya manusia PBJ dan pengembangan kompetensi SDM PBJ. Nah, SDM PBJ itu ada pengelola PBJ di KL atau Pemda, terus kemudian ada juga ASN atau TNI atau Polri di lingkungan Kemhan dan Polri. Nah, ini dibedakan karena memang untuk di KL Pemda, ya, ini memang kalau di Kemhan dan Polri, ini selain ada ASN, itu juga ada TNI Polri yang memang ya termasuk SDM PBJ. Sama ya, sama tugas dan wewenangnya sama seperti KL ASN di KL yang lain, PNS di KL yang lain. Nah, selain itu SDM PBJ juga terkait personel lain ya, personel lain yang misalnya contohnya di agen pengadaan. Di pertemuan berikutnya kita bahas tentang agen pengadaan. Nah, itu bukan PNS, tetapi memang melaksanakan tugas atau fungsi terkait pelaku pengadaan, terkait proses-proses pengadaan. Ini di agen pengadaan. Nah, terus kemudian SDM di atas, ya masing-masing pengelola PBJ, ASN itu harus memiliki kompetensi di bidang PBJ. Ya. Jadi nanti standar kompetensinya seperti apa di pertemuan ini atau pertemuan berikutnya terkait kompetensi untuk para SDM di bidang PBJ. Terus kemudian berkedudukan di UKPBBJ, ya, unit kerja, ya, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Nah, pengelola pengadaan barang dan jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan PBJ. Jadi nanti ke depannya, ya sekalipun sekarang masih dalam proses, belum seluruhnya, untuk pengelola PBJ itu adalah para pejabat fungsional dengan karena fungsional itu ada jenjang jabatan fungsional, pertama, muda, dan madya. Nah, untuk yang berkedudukan di UKPBJ, tentu saja ada pejabat-pejabat tertentu yang memang tidak mungkin berada di UKPBJ, misalnya terkait PPK. Ya. PPK itu tidak seluruhnya ada di UKPBJ. Ya. Misalnya di Kementerian Keuangan sudah membentuk UKPBJ, tetapi PPK-nya itu ada di masing-masing bagian, bisa di masing-masing direktorat. Ya. Nah, itu tidak mungkin berada di UKPBJ. Terus UKPBJ. Nah, untuk mengisi pejabat-pejabat fungsional di UKPBJ ini, itu bisa dilakukan baik dari pengangkatan pertama maupun dari alih jenjang, ya, dari alih bahasanya tuh pindahan dari jabatan lain. Semula dari jabatan struktural, misalnya kepala bagian umum, atau misalnya kasubag kepegawaian, kasubag perlengkapan misalnya. Semula jadi kasubag perlengkapan, terus kemudian pindah menjadi pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa. Nah, itu memungkinkan dilakukan seperti itu. Diisi dari awal, mas-mas dan mbak-mbak lulus dari sini, terus kemudian sudah punya sertifikasi pengadaan barang dan jasa tingkat 1, tingkat dasar atau tingkat 1, lupa. Nah, terus kemudian begitu langsung masuk menjadi pegawai di unit kerja pengelola barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa. Nah, terus kemudian bagian dari pengembangan kompetensi SDM PBJ. Nah,
untuk menilai bahwa seseorang SDM itu mempunyai mempunyai kompetensi, itu tentu saja harus ada standar kompetensi kerja dari pengadaan barang dan jasa. Ya. Jadi untuk bisa dinilai seseorang itu kompeten, tentu sudah harus ada standar kompetensinya. Tidak terus berbeda-beda masing-masing KL ya, masing-masing KL itu menetapkan standar yang berbeda-beda, sehingga begitu disandingkan mungkin yang satu bisa melakukan A, yang satunya masih gagap melakukan A ya. Jadi diharapkan sama ya. Orang masuk menjadi pengelola PBJ, masih menjadi pengelola PBJ, itu punya kompetensi yang relatif sama ya, relatif standar lah, bukan sama, standar, bisa melakukan ini, bisa mengerjakan apa-apa yang harus dilakukan. Terus kemudian dari apa-apa yang harus dilakukan itu, kinerja yang diharapkan dari apa-apa yang dilakukan itu apa saja sih. Jadi bukan semata-mata tahu ya, kalau tahu apa yang dikerjakan, tetapi sejauh mana hasil dari apa yang dikerjakan itu juga distandarisasi. Nah, terus kemudian berikutnya adalah terkait pengukuran kinerjanya. Nah, pengukuran kinerja dari seseorang yang menduduki jabatan pengelola PBJ. Nah, di pasal 88 ya, tidak seluruhnya kondisi ideal yang ditetapkan ini bisa dicapai langsung begitu Perpres pengadaan barang dan jasa ditandatangani. Tahun 2018 tanda tangan, terus kemudian kewajiban-kewajiban untuk adanya standar kompetensi jabatan itu harus langsung diterapkan. Nah, ini ada aturan peralihan dalam pasal 88. Yang pertama terkait pokja pemilihan ya, pejabat pengadaan wajib dijabat oleh pengelola PBJ di lingkungan KL atau Pemda. Ya, jadi mereka-mereka yang tadi disebut sebagai pengelola PBJ, pejabat fungsional yang tadi disebutkan. Nah, untuk pokja pemilihan dan pejabat pengadaan harus oleh mereka-mereka yang sudah menduduki jabatan fungsional PBJ. Terus kemudian sampai dengan 31 Desember 2023, PPK Pokja Pemilihan Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh ASN wajib memiliki sertifikasi kompetensi di bidang PBJ. Terus kemudian PPK Pokja Pemilihan Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh selain pengelola PBJ, dia bukan pejabat fungsional ya, tetapi menduduki jabatan sebagai PPK Pokja Pemilihan Pejabat Pengadaan, dia juga wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ. Nah, berikutnya, PPK Pokja Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar di bidang PBJ sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ sampai dengan 31 Desember 2023. Idealnya semuanya nantinya memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ. Nah, kalau tidak salah di Permenaker itu Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang dimaksud dengan kompetensi itu dia bisa merencanakan, bisa memilih penyedia, merencanakan pengadaan, memilih penyedia, terus kemudian mengelola kontrak, yang berikutnya mengelola logistik, kinerja dan realisasi, mengelola logistik, kinerja dan realisasi. Nah, ini mereka-mereka yang untuk dapat memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ. Nah, minimal ada 4 kompetensi itu. Yang pertama merencanakan pengadaan barang dan jasa, terus kemudian memilih penyedia, ya prosesnya seperti apa, ya jenis pemilihan apa yang harus dilakukan sesuai jenisnya, sesuai nilainya, ya sesuai kondisinya. Nah, itu kompetensi itu adalah kompetensi kedua yang harus dimiliki.
pada saat ingin memiliki sertifikat kompetensi. Terus kemudian mengelola kontrak, ya termasuk tadi yang merencanakan kontrak, terus kemudian pengelolaan kontrak itu terkait ada kontrak sampai dengan bulan Desember, ya bulan Januari apa sih yang dilakukan oleh penyedia, bulan Februari apa yang dilakukan oleh penyedia. Jangan sampai begitu mau masuk Desember kita baru gelagapan, oh ini penyedia kok belum ngapa-ngapain, padahal 1 bulan lagi kontrak akan berakhir. Ini juga bagian dari pengelolaan kontrak. Yang ketiga terkait mengelola logistik, ya mengelola logistik termasuk tentunya barang dan jasa hasil pengadaan itu akan dilakukan prosesnya seperti apa, itu bagian dari kompetensi yang dimiliki pada saat ingin mendapatkan sertifikat kompetensi di bidang PBJ. Nah, kalau sampai dengan 31 Desember ternyata sertifikat kompetensi itu belum dipunyai, maka boleh PPK Pokja Pemilihan Pejabat Pengadaan memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar saja, ya. Sertifikat keahlian tingkat dasar itu ya yang sekarang kita pelajari itu ada 9, ya, ada 9, minimal 9 kompetensi yang harus dimiliki oleh masing-masing untuk bisa memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar. Ini ada 9 pertemuan, 9 slide yang kita pelajari itu bagian dari untuk mendapatkan chatnya kok nggak muncul ya? Mendapatkan sertifikat keahlian tingkat dasar. Nah, terus kemudian terkait kelembagaan PBJ, ya, Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah membentuk UKPBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, berbentuk struktural. Jadi saya ulang kembali di pertemuan awal, seingat saya sudah pernah sampaikan bahwa unit kerja PBJ itu berbentuk struktural, permanen, ya, bukan ad hoc. Ya, bukan ad hoc. Nah, terus kemudian yang kedua catatannya adalah nanti ya. Sana dulu. Mohon maaf, ada iklan. Halo? Iya, Pak. Siap, Pak. Oh, siap. Saya takutnya saya ngomong ada tidur semua. Enggak kok, Pak. Enggak kok, Pak. Oh, enggak. Nanti kuis, Pak. Maaf ya. Gaspol. Masih ada beberapa slide. Masih banyak ya. Kelembagaan PBJ. Yang pertama yang harus diingat, UKPBJ struktural, tidak ad hoc. Ad hoc itu sementara kayak kemarin unit layanan pengadaan itu ad hoc, ya. Ngambil dari sana ketuanya, ngambil dari sini sekretarisnya, anggotanya ngambil dari sebelah sana, ya. Terus kemudian yang kedua, ya, UKPBJ itu bukan namanya, ya, bukan namanya UKPBJ. Boleh namanya misalnya bagian pengadaan atau subbagian pengadaan atau subbagian perlengkapan, boleh, ya. Tetapi memang menjalankan fungsi, ya, fungsi pengadaan barang dan jasa, ya. Jadi UKPBJ bukan nama, ya, bukan nama. Ini generik, ya. Unit kerja PBJ namanya silahkan masing-masing. Yang kedua bentuknya struktural, ya, struktural. Ada unit sendiri, ya, unit sendiri. Di Sekretariat Jenderal ada Kabag Perlengkapan,
Kabag organisasi, kabag SDM misalnya. Nah, atunya kabag pengadaan barang dan jasa pemerintah misalnya seperti itu. Ada di dalam struktur yang ada. Nah, sehingga diharapkan orang-orangnya konsentrasi ngurusin pengadaan barang dan jasa, makin profesional, terus kemudian kalau ada apa-apa itu gampang untuk menelusuri terus siapa yang bertanggung jawab. Nah, beda misalnya Mas dan Mbak, kalau dulu pengadaan barang dan jasa membentuk Pokja, membentuk ULP, terus kemudian ininya dari Direktorat A, Direktorat B, Direktorat C. Nah, begitu ada permasalahan, kita lihat aparat pemeriksa nanya, oh Pak sana yang dulu ketua ULP Pak Direktorat A, terus sekretarisnya dari Direktorat B, oh sudah pindah di sana, dan seterusnya. Terus kemudian terkait profesionalismenya, ya. Kalau memang sudah dibentuk struktur, kerjaannya juga seperti itu di situ, ya, kerjaannya memang sehari-hari ngurusin pengadaan barang dan jasa, dia akan lebih lebih lancar kan, lebih lancar mengerjakan, terus kemudian konsentrasinya juga penuh di situ. Nah, terus kemudian pengembangan karir kalau memang sudah ada unit tersendiri, pengembangan karir juga bagus karena memang di situ ada unit yang menangani bidang pengadaan, terus mereka-mereka yang menduduki jabatan fungsional punya ruang, punya rumah ya untuk pengembangan karirnya ke depan. Nah, itu terkait UKPBJ, pengelolaan PBJ, LPSE, pembinaan SDM, pendampingan konsultasi atau fintech, pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Menteri Lembaga Kepala Daerah. Pengawasan, pengaduan sanksi dan pelayanan hukum. Jadi proses perencanaan pengadaan, kesiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan itu masing-masing sebenarnya ada ruang untuk terjadinya penyimpangan. Nah, di Perpres pengadaan barang dan jasa pemerintah di Perpres 16 ini itu berusaha melakukan mengidentifikasi permasalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau pesan Bang Napi, ingat kejahatan bukan karena ada apa Mas? Kejahatannya karena Gimana Pak? Nggak nonton Bang Napi, Pak. Oh iya, yang dulu kalau di FCTI itu Bang Napi di sana. Bang Napi itu, pesan Bang Napi, kejahatan bukan karena ada niat pelakunya gitu ya, tetapi bisa jadi ada kesempatan-kesempatan. Nah, ini proses yang dilakukan, ada pengawasan, pengaduan sanksi dan pelayanan hukum, itu juga berusaha untuk mengidentifikasi dan membatasi, menghilangkan ya peluang-peluang terjadinya penyimpangan pada saat proses pengadaan. Nah, ini bisa terjadi pada tahap perencanaan, bisa terjadi pada tahap persiapan, atau dalam tahap pelaksanaan pengadaan. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, pengawasannya seperti apa, pengaduan seperti apa, sanksi seperti apa, pelayanan hukum seperti apa, ini akan kita lihat di slide berikutnya. Nah, terus kemudian ya, benar ya. Nah, terus kemudian yang juga perlu dicermati dari pengaturan ini adalah proses pengawasan, proses pengaduan, sanksi dan pelayanan hukum itu dilakukan dari awal tahapan proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan pelaksanaan pengadaan sampai dengan selesai sebenarnya prosesnya. Nah, ini memang idenya bahwa pengawasan ini tidak seperti kalau di film-film India itu, kan polisi atau aparat penegak hukum memang berusaha
Kalau di film India itu apa namanya, polisi itu sembunyi di tikungan itu kan, nunggu apa, para pelanggar lalu lintas itu nggak boleh memutar ya, nggak boleh memutar. Dia tidak jagain di tempat memutar itu, tapi nunggunya di sini sehingga terus kemudian pada saat si pelanggar sudah masuk ke dalam pelanggaran yang ada ya, ke daerah putaran itu, dia baru muncul, oh ini melanggar larangan untuk berbalik arah misalnya. Nah, kalau terkait pengadaan barang dan jasa itu, proses pengawasan pengaduan sanksi pelayanan hukum ini ditujukan sebenarnya dimulai dari awal ya, memang ditujukan agar pertama mengidentifikasi kemungkinan terjadi penyimpangan ya. Nah, di proses pengadaan ini kalau memang terjadi penyimpangan ya harus diperbaiki, didudukan pada rel yang ada. Demikian juga pada tahapan persiapan maupun pelaksanaan. Jadi tidak terus selesai baru kita cari permasalahan, tetapi sedapat mungkin dilakukan sepanjang proses pengadaan barang dan jasa. Nah, terus kemudian ruang lingkup pengawasan internal yang biasanya dilakukan oleh aparat pengawasan internal yang bersangkutan. Kalau mungkin di Pemda ada Etwilprop, Etwilkap, kalau kemudian di pemerintah pusat ada APIP, ya di situ misalnya ada Itjen, ada SPI, apalagi nama-nama alat pengawasan, organisasi pengawasan. Kurang lebih apapun namanya, itu adalah mereka-mereka yang melakukan unit-unit yang melakukan pengawasan secara internal. Kita sudah 12-11 ya? Mas nggak mengingatkan, Mas? Iya, tadi udah saya chat Pak. Tadi Bapak masih menjelaskan, nggak enak mau motong. Aduh, nggak apa-apa. Ini terlalu banyak nggak enaknya nih. Aduh, saya mohon maaf Mas dan Mbak. Jadi gimana? Iya, nggak apa-apa Pak. Langsung kuis aja. Oke, langsung kuis. Tadi mohon maaf. Setelah ini ada kuliah nggak? Nggak ada Pak, aman Pak. Nggak ada kok Pak. Nggak ada. Nanti waktunya saya tambahin, boleh ya? Boleh banget Pak. Iya, boleh Pak. Oke, boleh. Oke, saya tambahin nanti. Terus kemudian untuk mengisi aktivitas saya juga mohon dijawab melalui WA ya. Melalui WA beberapa pertanyaan sekaligus buat aktivitas Mas dan Mbak. Selanjutnya saya akan bagi soal di GCR, terus kemudian batas waktunya. Nanti ke depannya Mas Wahyu, saya orangnya nggak apa-apa kok misalnya Mas Wahyu ngomong, daripada ini saya nggak kebaca ya. Oh iya Pak, baik Pak. Ya. Dan saya sering kali ini Mas, kalau baca WA-nya para teman-teman itu dimulai dengan selamat pagi, memperkenalkan diri, nama saya ini, mohon maaf, mohon izin. Kebanyakan ya. Itu standarnya ya seperti itu. Biasanya sih kayak gitu Pak. Oh, biasanya gitu ya? Kalau saya dibikin nggak biasa ya. Iya Pak, soalnya biasanya takut nggak sopan gitu Pak. Oh, nggak sopan ya. Oke lah. Aduh, maaf ya.
kita tutup dulu ya Zoom-nya ya. Boleh Mas Wahyu? Iya, boleh Pak. Boleh, Oke, Pak. terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan ya. Iya, Pak. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Yuk, Pak. assalamualaikum. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.